Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu. Sudahkah kalian berolahraga hari ini? Biasakanlah berolahraga agar mendapatkan kesehatan yang prima. Selain makan makanan yang bergizi, olahraga sangat penting kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kali ini jumpa kembali dengan Bu Desi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, masih melanjutkan materi yang lalu yaitu teks persuasi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks persuasi. Apa saja yang termasuk struktur teks persuasi? Simak penjelasan Bu Desi berikut ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai struktur teks persuasif. Seperti telah kita pelajari sebelumnya, teks persuasif adalah teks yang berisi pujukan, ajakan, dorongan, atau pengaruh kepada orang lain agar berbuat sesuatu. Struktur teks persuasif adalah berbagai unsur atau bagian yang membangun teks persuasif. Struktur teks persuasif terdiri atas 1. Pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Kedua, rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat atau argumen yang disajikan. 3. Ajakan-ajakan merupakan inti dari teks yang mendorongkan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Keempat, penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu memengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Jika kita gambarkan melalui bagan, maka struktur teks persuasif akan tampak seperti ini. Bagian pertama yaitu pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen berupa pendapat dan fakta, kemudian bagian ajakan-ajakan, dan terakhir adalah penegasan kembali yaitu berisi simpulan dan rangkuman. Agar lebih memahami struktur teks persuasif, perhatikan contoh teks berikut. Teks ini berjudul Permainan Tradisional. Pada bagian pengenalan isu, teks ini berisi, negeri Indonesia kaya akan tradisi dan ragam kesenian termasuk permainan tradisional. Buku statistik kebudayaan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 mencatat setidaknya terdapat 424 permainan tradisional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ragam permainan tersebut syarat dengan nilai-nilai luhur seperti kekompakan, kejujuran, dan mencintai alam. Berikutnya, pada rangkaian argumen, kita lihat teks ini berisi mayoritas permainan tradisional mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi sosial karena tidak bisa dimainkan sendiri. Hingga kini, sejumlah permainan tradisional masih hidup dalam masyarakat. Layang-layang merupakan jenis permainan paling populer, diikuti petak umpet, kelereng, congklak, dan main tali. Sekolah dan keluarga harus memberikan tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan alam sekitar tersebut. Apalagi perkembangan teknologi dan internet seperti gawai dan PlayStation yang lebih individual cara bermainnya perlahan-lahan mulai menggeser permainan tradisional dari dunia anak-anak. Struktur berikutnya adalah pernyataan ajakan. Di sini dapat kita lihat contohnya. Oleh karena itu, mari kita lestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi-generasi muda saat ini, terutama bagi anak-anak. Permainan-permainan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing mancanegara. Struktur berikutnya adalah penegasan ulang. Pada bagian ini kita menegaskan kembali apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Permainan tradisional memang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus. Permainan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan kita. Kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, demikian tadi merupakan contoh penempatan struktur teks persuasif. Perlu kalian ingat sekali lagi bahwa teks persuasif adalah teks yang bersifat mengajak,
membujuk, memengaruhi orang lain agar berbuat sesuatu. Jika kalian menyimak dengan baik pada bagian awal video ini, sebenarnya Bu Desi sedang mencontohkan teks persuasif karena pada video di awal Ibu mengajak kalian untuk berolahraga. Nah, ajakan Bu Desi untuk berolahraga dapat dikategorikan sebagai contoh teks persuasif. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan materi kita kali ini? Untuk lebih mendalami lagi materi struktur teks persuasi, kalian bisa membacanya kembali di buku paket. Jangan lupa kerjakan latihan yang ada pada akhir video. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!